Selamat datang di channel dan postingan pertama kita yang insya Allah kita akan isi dengan berbagai macam hal yang kita sukai, positif insya Allah. Dari mulai yang remeh-temeh sampai mungkin ada beberapa hal yang cukup serius yang akan kita bahas. Salah satu interest kita adalah terkait dengan buku. Ya, jadi untuk postingan pertama ini kita akan bahas satu serial buku yang kita berdua sama-sama sukai. Oke. Nah, apakah buku itu? Mari kita tunjukkan bukunya. Nah, ini adalah sebuah novel. Judulnya apa deh? Judulnya The Chronicles of Audi for Iya. Oke. Ini penulisnya adalah Onizuka. Meskipun namanya berke Jepang-Jepangan, tapi ini adalah penulis lokal. Salah satu penulis novel yang cukup lama ya, dan udah Dan banyak. populer. Oke, dan kesan pertama kamu ketika baca ini gimana nih? Satu kata, menghibur. Oke, Itu buat aku novel ini tuh sangat menghibur dan membuat masa remaja aku lebih berwarna. seperti bukunya yang warna-warni. Ya. Ya. Kalau aku sih jujur awalan dapat rekomendasi dari kamu ini beneran apa sehari, maksudnya bisa sekali duduk loh baca ini tuh kan ya. Karena sangat ringan, si satu buku ini bisa kita baca sekali duduk istilahnya gitu. Jadi udah langsung tamat gitu si satu buku ini. Gitu. Aku setuju untuk masalah Bener kan? itu. Ya, gitu. Karena kontennya sendiri ringan, bahasanya juga lancar ngalir. Tapi sebetulnya nggak seringan itu sih. Ada juga hal-hal berbobot yang bisa kita pelajari dari isi novel ini gitu. Dan yang paling menarik itu karakter yang dibuat sama Onizuka itu menurut aku kuat. Betul. Sangat kuat. Itu sangat sepakat ya. Ya, salah satu karakter yang paling kuat menurutku juga Rex. Kalau untuk sekarang ketika aku mungkin membaca ulang, aku Rex itu mengingatkan aku pada salah satu idol Korea yang aku gemari. Oke, siapa itu? Suga. Oh, Ya, gitu. setipe kan. Ya. Suga BTS. Oke. Dia itu kan introvert, jenius, tapi caring person. Betul. Nah, itu menurut aku Rex itu ya reminds me of Suga. Ini ya dingin di luar tapi hangat dan lembut Iya, di dalam. ya, Iya. Bisa. Oke, kalau gitu kan kita udah bahas tadi beberapa karakter. Secara keseluruhan kita kasih reviewnya deh. Ini buku tentang apa? Oke, Pak. Jadi di awal ini sebenarnya kita nggak spoiler ya, tapi coba kita ceritakan premisnya dulu aja ya. Jadi Audi ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir. Namun ternyata ada masalah finansial di keluarganya yang mengharuskan dia tidak bisa untuk pulang menemui keluarganya menjelang tugas akhir tersebut. Karenanya dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, dari situ, dari info-info koran, dia menemukan lowongan pekerjaan yang akhirnya dipertemukan dengan 4R ini ya? Ya, pekerjaannya itu adalah menjadi sebenarnya bisa dikatakan asisten rumah tangga mungkin ya. Nah, jadi ya secara garis besar seperti itu. Keempat karakter ini bikin kalau bangunan ini adalah penguat bangunan itu. Kalau buat aku justru sih kalau misalnya Audi ketemu 4R dan ke-4R-nya ini biasa aja ya sudah selesai, nggak ada yang menarik di ceritanya. Iya, betul. Setuju. Nah, jadi si 4R ini yang pertama ini nggak apa-apa ya digambarin. Yang pertama Regan itu adalah seorang pengacara muda yang kerja di hukum ya, bagian hukum. Yang kedua adalah Romeo. Keempat-empatnya jenius by the way. Keempat-empatnya jenius. Yang kedua Romeo namanya. Romeo ini adalah terlihat seperti anak malas gitu ya. Selengean, tetapi ternyata programmer udah lulus kan ya. Nah, programmer kemudian ya gitulah tipe-tipe yang kerja di rumah tapi duitnya banyak gitu. Tapi nggak ngeliatin gitu Romeo. Oke. Yang ketiga anak SMA yang jenius udah tentara. Kalau yang ini tentara. Kalau Romeo tadi tersamarkan, kalau Rex udah tentara gitu. Jadi juara umum gitu ya. Keren ya, aku keren banget karakter mereka gitu. Satu-satu dan itu kuat gitu Kuat, ya. betul, Meskipun kuat semuanya sama-sama jenius gitu. Tapi kuat. Nah, yang terakhir itu Rafael Dia itu juga tipikal anak yang jenius juga ya. betul. Udah di usianya gitu, yang masih kayak berapa? Either 3 atau 4 gitu. Ya, dan itu dia pinter Audi. Siapa ini? Onizuka tuh pinter bisa menggambarkan. Kalau buat aku ya secara pribadi, anak itu terlihat jenius tapi tidak terlihat dewasa aneh. sebelum waktu. Nah, betul. Aneh kok bisa sih
meskipun ada image jenius di sana, mungkin kadang ada beberapa hal yang tidak masuk akal yang bisa ada pada diri anak kecil. Oke, I see. Boleh aku ini nggak sih satu buku yang buat aku gitu? Boleh. Bebas. Bebas. Di tanah ladanya Ziggy. Iya, itu agak maksudnya untuk ukuran anak kecil terlalu digambarkan apa ya, tidak sesuai dengan sebenarnya gimana ya, aku gimana ngomongnya, Gitu. Oh, bener terlalu gitu. dewasa Betul. dan kayak nggak make sense. Betul. Jadi dia paksakan pemikiran dewasa kepada satu tokoh anak kecil di tanah lada itu. Jadi akhirnya ketika kita baca, oh ini kan lagi ngomongin anak-anak ya, tapi kok nggak make sense gitu. Nah, Ada anak. Nah, iya. kalau yang ini oke gitu. Kalau Jadi, ini oke. baca nanti ya. Dia Rafa itu oke gitu, dia jenius tapi ya pas penggambaran jeniusnya. Nah akhirnya Audi terlibatlah kehidupan sehari-harinya dengan 4R ini. Oke. Gitu. Oke, jadi konflik utamanya apa nih nantinya, Dan? Jangan spoiler tapi. Berhubung aku baca buku ini udah lama, bertahun-tahun yang lalu, dan belum pernah baca ulang lagi, jadi aku udah lupa konfliknya. Miane mangga. Maafkan aku, Iya. tolol banget. Oke, jadi intinya memang dari keempatnya ini akan berhubungan dengan Audi nantinya karena sehari-harinya dia jadi asisten rumah tangga di sana. Kalau saya ingat aku sih memang ini bumbu kekeluargaan dan romantisme Iya, ya betul. di situ. Kekeluargaan dan romantisme yang sampai akhirnya Audi yang beneran awalnya ngapain sih gue di sini, gue salah banget ngambil keputusan gitu ya, sampai yang tadinya Rafael ngerjain Audi banget si Iya. adik kecil itu, sampai akhirnya justru pada sayang banget sama Sayang. Audi gitu. Jadi nanti Berbalik ya. betul, jadi hubungan kekeluargaannya kayak Kental banget loh. betul, dan ini jangan dianggap remeh, ini bisa ngakak sengakak-ngakaknya, kemudian bisa bikin Nangis sampai termehek-mehek. berderai air mata. Oke, betul. Ya, jadi buat temen-temen yang lagi nyari bacaan ringan, tapi berbobot, betul, dan cukup menguras emosi. Emosi itu bukan berarti selalu ini ya. selalu yang negatif Yang sedih-sedih negatif. gitu enggak ya. Betul. Maksudnya emosi juga bisa dari yang positive vibes juga bisa ya. Betul, kita ngerasa terbawa. Kalau buat kita sih salah satu yang direkomendasikan adalah ini, The Chronicle of Audi yang 4R, yang 4 ini maaf satunya nggak ada, pokoknya 4 intinya. Pokoknya satu seri itu ada 4 buku Mhm. dan keempat-empatnya bagus, dan kita nggak bisa cuma baca satu buku aja karena Betul. semuanya berkesinambungan. Betul. Jadi harus paket lengkap ya, Setuju, teman-teman. setuju. Dan by the way, boleh cerita sedikit. Oke, boleh. Buku 4R ini yang menghantarkan kami berdua hingga sedekat ini. Itu awal mulanya karena buku ini gitu. Jadi dulu aku ketemu beliau Udah tua banget. buku Tete itu, bacaan Tete itu Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Sementara aku yang baca romance yang adult gitu-gitu. Terus akhirnya kita bisa connect, membicarakan hal-hal yang remeh dari buku ini gitu. Dan dari sini kita bisa merasakan kedekatan emosional dan lain sebagainya. Jadi ya oke lah. Aku berterima kasih banget sama Audi 4R ini. Gitu loh, teman-teman. Ya, dan ini buku ini sudah aku kasih pinjam ke beberapa teman yang di luar data, ada beberapa teman, dan memang seperti yang aku bilang tadi bahwa si buku ini memang bisa dibaca sekali duduk, dan yang minjem rata-rata ketagihan. Jadi awalnya aku kasih pinjam satu dulu, kemudian aku pikir bakal dalam seminggu setidaknya ya selesainya gitu. Ternyata besoknya udah Cepet nagih ya? lagi, Iya, nah, oke. besoknya udah nagih lagi, minta lagi yang keduanya, minta minjem lagi, dan seterusnya sampai buku 4. Bahkan sampai rata-rata dari teman-teman yang kita kasih pinjam itu mikir sampai mau difilmin gak sih ini? Iya. Soalnya bakal seru banget ini kalau Ini difilmin. menarik. Gitu. Cuman kalau difilmin, karena kita udah terdistract dengan karakter dan visual yang digambarkan oleh Onizuka, otomatis kita juga punya ekspektasi siapa yang akan menjadi pemeran mereka gitu. Ya, Nah, kalau buat aku, kalau difilmkan itu ada sisi positif dan negatifnya. Pertama, aku takut tokoh-tokohnya itu yang memerankan tokoh 4R ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, secara visual. Yes. Gitu sih. Menurutku ya. Betul. Dan rata-rata jika diadaptasi ke film itu ya jarang yang berhasil.
dari buku menurutku ya. Jadi ya tapi kalau untuk difilmkan ya oke lah, interesting gitu. Yes, ya karena gitu, imajinasi beyond visual sih ya, Nah, susah betul. gitu. Oke. Tapi kan ada kepikiran gitu ya, maksudnya saking bagusnya gitu kan, ada harapan ini kalau divisualkan kayaknya oke deh gitu Ya, kan. betul, Gitu. betul. Oke. Tapi bukan berarti sih kita maksudnya selalu menganggap novel yang bagus itu harus difilmkan, enggak, justru enggak selalu seperti itu. Cuman untuk yang ini beneran kita kayak nonton film enggak sih kalau Betul, baca betul. gitu. Nah, gitu. Karena makanya visualnya aku kuat bikin film. kuat Betul, banget. betul. Jadi Onizuka menggambarkan apa ya, mendeskripsikan karakter itu dengan show don't tell, itu kuat banget di situ. Betul, Dan betul, dia betul. kayak proper banget di area situnya gitu loh. Dan dialognya meskipun memang setelah dibaca ulang ini banyak frasa-frasa yang tidak kita gunakan di bahasa Yeah. Indonesia, maksudnya kayak terjemahan. Nah, kayak betul, terjemahan ada beberapa ya gitu ya. Maksudnya kayak you know what gitu kan. Di kita aja, di kita kan jarang-jarang digunakan, atau di sana kau tahu misalnya gitu. Di sini ada frasa-frasa luar yang sebetulnya kita bisa lihat banget, oh ini Onizuka memang cara untuk menceritakannya versi saduran, bukan saduran ya, maksudnya terlalu banyak masukan novel berbahasa Iya, Inggris iya, sehingga frasa-frasa yang digunakan juga seperti frasa Terjemahan, orang bahasa Inggris Iya, gitu. iya. Tapi oke juga begitu ceritanya gitu. Dan nggak mengganggu sejauh ini. Tidak mengganggu. Sejauh ini tidak mengganggu. Mengalir gitu. Untuk tambahan kan teman-teman juga mungkin kayak untuk membaca sesuatu pasti mencari yang sesuai dengan apa yang teman-teman suka gitu ya. Kayak misalkan aku nih tipikal orang yang kalau baca aku lebih suka dengan narasi yang estetik. Maksudnya narasinya bagus, indah, puitis. Nah, itu kesukaan aku gitu. Cuman menurutku walaupun Audi 4R tidak memberikan itu, tapi ini oke untuk dibaca gitu. Dialog-dialognya terutama karena dialognya itu cerdas banget. Oke, dan bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Jadi dengan dengan apa ya? Istilahnya dengan hal remeh tapi bisa bikin kita memberikan cara pandang baru buat hidup kita. Betul. Jadi tidak selalu ilmu baru tidak selalu didapat dari hal-hal yang berat juga Nah. sih. Memang gitu ya. Ilmu Tuhan tersebar dimanapun gitu ya. Oke, pokoknya kita liatin lagi sekali lagi bukunya. Sorry ya tidak ada buku kedua karena ini adalah murni keteledoran teteh-teteh yang di sampingku ini. Tapi it's okay. Ini judulnya apa? Sekali lagi. Jadi ini buku pertama. Oke, ini Ini judul. adalah The Chronicles of Audi 4R. Oke. Ya, ini buku pertamanya. Yang kedua, ini yang tidak aku bawa. terbawa. Judulnya itu The Chronicles of Audi apa ya? Yang biru itu apa sih? Yes, aku 21, lupa. 21, Oh, 21, 21, betul, ya. 21. Yang ketiga itu ini, yang hijau. Ini ya? Yang ini deh oke. kayaknya ini. The Chronicles of Audi O2. Ini semuanya filosofinya ada di dalam buku ya, dari judul-judul ini. Jadi kalian bisa menemukan sendiri apa maksud dari judul ini dengan membacanya. Dan relate banget, Oke. nggak sengaja dibuat dan tidak ada artinya. Oke. Nah, ini the last one, 4/4. Ya, ini buku terakhir dan aku masih berharap akan ada lanjutan buku kelima. Banget, Karena banget. ini worth it untuk ditunggu menurut. Betul banget ya. Audi. Onizuka, Ganbate. Jangan lupa udah sayang, suka sang. Ditunggu karya kelimanya. Oke, segitu aja teman-teman review kita hari ini. Ya. Ketemu lagi kita di review berikutnya kalau misalnya tepat waktunya. Ya nanti kita, kalau misalnya ada request untuk review buku tertentu, silakan dicantumkan di komen atau misalnya kunjungi sosial media kita di Instagram @deta_nrfzh dan tanpa spasi. Oke. Dan Yunka double A-nya double berapa sih? Double 3. A-nya 3. Yunka underscore. Nanti kita Alay. cantumkan. Guys. Oke. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Ya, Oke. ada. Thank you teman-teman udah menyimak ocehan kami berdua. Ya. Semoga dengan begini kita bisa menyalurkan semangat membaca ya. Betul. Nah, kemudian ngoceh-ngocehnya kita ada manfaatnya meskipun Oke. sedikit. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Lain review kesempatan. berikutnya. Oke, Di bye. kesempatan